Katanya kalian umat Islam mengesahkan Allah, tapi kenapa sholat selalu hadap Ka'bah dan cium batu hitam? Itu sama aja, Ka'bah dan batu hitam Tuhan kalian. Bentar, ini gimana sih konsepnya? Kami itu cuma sholat menghadap ke arah kiblat. Bukan berarti kami itu menyembah Ka'bah. Kami cuma mencium Hajar Aswad, bukan berarti Hajar Aswad sesembahan kami. Coba sejak kapan konsep menghadap dan mencium lalu otomatis jadi menyembah? Ka'bah itu hanya sebagai titik arah kemana kami menghadap ketika sholat. Saya ambil contoh simpel ya, biar otakmu nyampe nih. Misalkan kita upacara bendera, pasti semua peserta upacara mengelilingi satu titik kan, yaitu tiang bendera. Ketika hormat pun ya sama aja hormatnya ke arah bendera. Apakah itu diartikan menyembah bendera? Sama sekali enggak. Nggak ada satupun makhluk di bumi ini yang mengatakan hormat menghadap ke arah bendera sebagai sebuah penyembahan. Sama dengan konsep menghadap Ka'bah, itu hanya sebagai sebuah arah kemana kami harus menghadap ketika sholat. Dan itu pun tidak mutlak. Ada kondisi-kondisi enggak diwajibkan ya menghadap ke arah kiblat. Salah satunya adalah ketika dalam perjalanan. Kita bisa sholat di kendaraan tanpa harus menghadap ke arah kiblat. Ini merupakan bukti ya kami enggak menyembah Ka'bah. Beda dengan kalian yang menyembah patung. Jika patungnya dipindah atau digeser, ibadah kalian pasti juga akan pindah dan geser kan? Dan gak ada satupun di antara kalian berani menginjak sesembahan kalian. Beda ya dengan konsep Ka'bah, bisa tuh diinjak-injak. Khususnya ketika mengganti covernya ya, kiswahnya. Banyak orang naik di atasnya, dan itu nggak masalah. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un. Allah ini enggak menyerupai apapun. Dan satu lagi nih, andai kata, na'udzubillah ya, semoga jangan sampai terjadi. Seandainya Ka'bah ini dihancurkan hingga rata dengan tanah, lalu ternyata pemerintahan Arab Saudi memindahnya ke daerah yang lain, dengan bangunan yang jauh lebih besar, lebih megah, maka demi Allah, kami umat Islam akan terus sholat menghadap posisi Ka'bah terdahulu, walaupun secara fisik bangunannya itu sudah tidak ada. Dan ini merupakan bukti yang sangat kuat kalau kami enggak menyembah Ka'bah. Lalu terkait dengan Hajar Aswad, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak pula memberikan manfaat. Andaikan saya tidak melihat Nabi SAW melakukannya, saya tidak akan menciummu." Nah, kami sebagai umat Islam sepakat dengan perkataan beliau. Kami mencium Hajar Aswad ini hanya mencontoh Rasulullah SAW aja. Dan ini pun tidak wajib. Boleh untuk tidak dilakukan. Dan nggak dosa ya ketika kita nggak menciumnya. Dan kita tahu ya, mencium ini nggak selalu maknanya menyembah. Dari mana sih kamu menyimpulkan mencium itu sama dengan menyembah? Aneh banget. Misalkan gini, saya mencium tangan ibu saya. Apakah saya menyembah ibu saya? Lalu contoh lain ya, ketika ada seorang atlet yang berhasil menjadi juara, lalu dia mencium bendera merah putih. Apakah atlet itu menyembah bendera? Itu hanya sebagai sebuah bentuk penghormatan saja, enggak lebih. Coba ya, akalnya dipakai sedikit. Nah, bagi kita umat Islam, jangan pernah ya terprovokasi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang apabila kita nggak ngerti jawabannya, kita justru akan membenarkan. Ya, semua itu karena kurangnya pengetahuan kita. Oleh karena itu teman-teman, terkait dengan ibadah, khususnya sholat, ayolah kita dalami lagi, kita pelajari lagi, kita beresin lagi sholat kita. Dan yang paling penting, kita pahami esensi atau makna sholat. Sehingga kita akan betul-betul memahami, sholat ini bukan hanya sekedar gerakan ritual, tetapi juga di situ ada makna penyembahan kepada Allah, Zat yang Esa, yang menguasai alam semesta. Oleh karena itu, agar kita sebagai umat Islam bisa memahami esensi sholat, ya, saya mengajak teman-teman untuk membaca dan mempelajari serta mempraktekkan buku ini, Paham Bacaan dan Gerakan Sholat. Ini komplit banget, dilengkapi dengan video tuntunan sholat, lalu ada motivasi dan tips sholat khusyuk, ada foto-fotonya juga teman-teman, lalu kemudian ada bacaan Arab, Latin, dan terjemah, disertai dengan zikir dan doa setelah sholat. Jadi ini buku mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa menikmati sholat. Karena kita sudah paham ya, esensi sholat ternyata adalah komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalamnya ini ada foto-foto, gambarnya full color, sehingga kita dengan mudah bisa menirukan gerakan sholat yang benar. Lalu tidak cukup dengan foto, ada videonya teman-teman. Ini QR code tinggal di-scan aja, maka mengarah ke video sholat. Nah, yang paling menarik di buku ini adalah bukan hanya sekedar mengajarkan gerakan sholat saja, tetapi di sini teman-teman, ya, mengajarkan kepada kita untuk memahami makna dari bacaan dan gerakan sholat kita, sehingga kita akan paham, oh ternyata esensi sholat seperti ini. Dan saat itulah kita akan bisa merasakan nikmat sholat yang sebenar-benarnya. Sholat kita begitu khusyuk dan kita akan kecanduan sholat dan nggak mungkin lagi menyia-nyiakan sholat, apalagi sampai meninggalkannya ya. Na'udzubillah. Oke teman-teman, ini sangat terjangkau sekali dan ini investasi dunia akhirat ya, bukan pengeluaran. Insya Allah harta yang teman-teman infakkan untuk membeli buku ini akan Allah ganti berlipat. Segera miliki bukunya di keranjang kuning kiri bawah.